Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kenalin, di sini aku Feza Tunisa. Aku di sini buat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di semester ini. Nah, di sini aku bakal nge-review salah satu buku, yaitu novel dari Terelie yang judulnya tuh ini, Comet. Nah, buku Comet ini merupakan novel kelima dari serial Bumi karya Terelie yang berhasil diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018. Nah, bagi teman-teman di sini yang sudah mengikuti serial Bumi karya Terelie ini, dari awal pastinya tahu bahwa novel ini itu menceritakan tentang tiga seorang bersahabat yang bernama Raib, Ali, dan Sally. Persahabatan mereka ini sudah berjelajah ke berbagai dunia paralel. Pada novel ini, mereka akan kembali berpetualang mencari klan Comet sebelum si tanpa mahkota yang menemukan klan Comet terlebih dahulu. Meski pada pertualangan sebelumnya, tiga sahabat itu berhasil menggagalkan niat dan rencana sekretaris Dewan Kota yang hendak merusak pasak bumi guna membinasakan klan permukaan. Tetapi pada waktu yang berbarengan pula dengan tanpa sengaja, mereka melepaskan si tanpa mahkota ini. Hal itu yang menjadi bahaya yang amat besar bagi kehidupan di dunia paralel. Nah, sebelum di sini aku ngebahas sedikit tentang sinopsis, keunggulan, dan kelemahan dari buku ini, aku kenalin beberapa karya-karya dari Terelie yang berhubungan sama novel Comet ini, biar gak bingung juga ya guys ya. Terelie ini banyak sekali mengeluarkan karya-karya novel. Untuk novel yang berhubungan dengan novel yang aku review pada kali ini, itu yang pertama ada Bumi. Nah, Bumi ini diterbitkan pada tahun 2014, kemudian disusul dengan novel yang berhubungan juga, yaitu Bulan yang diterbitkan pada 2015, kemudian disusul dengan Matahari ini juga pada tahun 2016, kemudian ada Bintang di tahun 2017. Karya yang selanjutnya yaitu ada Eros dan Batazar pada tahun 2018. Nah, kemudian ini novel ini Comet ini diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian setelah Comet ini terbit lagi yaitu Comet Minor pada tahun 2019. Pada tahun 2020 itu Terelie menerbitkan dua novel, yaitu Selena dan Nebula. Pada tahun 2021 itu juga Terelie menerbitkan Si Putih dan Lumpuh. Nah, pada tahun sekarang 2022 Terelie menerbitkan dua novel juga, yaitu Bibi Gili dan Sagaras. Nah, semua novel tadi itu berhubungan ceritanya yang menceritakan tentang tiga seorang sahabat yang berpetualang di dunia paralel. Kita lanjutin ya cerita yang tadi. Tadi kan aku juga sempat nyebutin si tanpa mahkota. Nah, siapa sih tanpa mahkota ini? Sebenarnya tiga seorang sahabat yang berpetualang di dunia paralel ini mempunyai tujuan untuk menyelamatkan dunia paralel dari musuh besar mereka, yaitu si tanpa mahkota. Di sini aku bakal ceritain sedikit sinopsis dari novel Comet ini. Nah, sebenarnya di sini Ali ini kan salah satu dari tiga orang sahabat tadi ini. Ali ini dengan sengaja masuk ke dalam portal untuk mengikuti si tanpa mahkota yang mengakibatkan mereka bertiga tersesat di dunia antah berantah. Gerbang atau portal tersebut mengarah pada pulau dengan berbagai tumbuhan aneh. Namun, ternyata tempat itu adalah klan Comet yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau, diantaranya Pulau Hari Senin, Pulau Hari Selasa, Pulau Hari Rabu, Pulau Hari Kamis, Pulau Hari Jumat, Pulau Hari Sabtu, dan Pulau Hari Minggu. Nah, untuk melintasi kumpulan berbagai pulau-pulau tersebut tentunya tidaklah mudah, sebab akan ada banyak rintangan yang perlu dilalui oleh mereka. Terdapat pulau kecil dengan tumbuhan aneh yang bernama Pulau Hari Minggu. Pintu untuk membuka gerbang dunia lain yang disebut sebagai Comet Minor belum pernah ada yang mendapati pulau ini, sebab tidak lolos dengan berbagai ujian di pulau-pulau sebelumnya. Nah, di Pulau Hari Senin, mereka melintasi tes kejujuran dengan menolak untuk mencuri makanan di perahu. Mereka mencoba
sabar meredam rasa lapar serta udara yang dingin. Akhirnya mereka bersua dengan Paman Kai yang diajak ke diamannya yang berada di desa bawah tanah dengan disebut oleh Bibi Nai. Nah, nanti cerita ini akan berlanjut kepada karya-karya novel Terelie selanjutnya yang sudah aku sebutin tadi. Selanjutnya, saat di Pulau Hari Selasa, mereka menghadapi tes atau ujian kepedulian dengan membantu Cindanita mencari dan menemukan bonekanya. Mereka pun sabar dalam mencari boneka tersebut dan bertempur melawan binatang laut besar, bisa dikatakan raksasa. Nah, sebelum aku lanjutkan itu, aku kasih itu lagi karena kenapa di sini banyak nama yang mungkin teman-teman di sini belum paham ya, maksudnya ini kenapa tiba-tiba ada si binatang raksasa, ada Cindanita, ada yang gitu-gitu. Itu karena cerita ini nih berhubungan dari awal buku Terelie yang berjudul Bumi tadi itu sampai yang sekarang pada tahun 2020. Nah, itu tuh berhubungan ceritanya. Jadi yang di dalam tuh dari yang 3 seorang sahabat itu masih ada tokoh-tokoh lain gitu. Nah, dilanjut ya pada Pulau Hari Rabu. Mereka menghadapi ujian atau tes kesabaran sebab mereka harus sabar mendengarkan ocehan petani Kai selama sepanjang hari. Bahkan Sally yang mendengarkan ocehan petani Kai sampai petani Kai pun tertidur akibat kelelahan berbicara. Tak hanya itu, mereka pun menghadapi tes kecerdasan ketika bertarung melawan komplotan burung hitam. Kemudian Pulau Hari Kamis, mereka harus melalui tes ketulusan dengan memberikan pengorbanan kepada para perampok yang sedang merasakan kesakitan, kemudian mengobati Dorok-dok, yaitu pemimpin dari perompak tersebut. Ia sedang mengalami sakit keras akibat memakai alat berkekuatan. Nah, untuk Pulau Hari Sabtu, mereka menghadapi tes ketangguhan dengan terus-menerus mengayuh belahan papan bambu dan melewati rintangan, yakni cerita raksasa yang memusnahkan kapal mereka. Sampainya mereka di Pulau Hari Sabtu, mereka harus menghadapi dan melewati tes akhir, yaitu ujian melepaskan. Mereka mengurungkan peluang mereka untuk pergi ke klan Komet Minor sebab pemegang kunci lautan adalah Paman Kai dan istrinya, yakni Bibi Nai tadi. Mereka diperintahkan untuk membunuh Paman Kai dan Bibi Nai agar dapat melewati cermin. Akan tetapi, 3 seorang sahabat tadi, yaitu Ali, Raib, dan Sally menolak untuk melakukan hal tersebut. Bibi Nai memiliki kekuatan untuk menerawang dan membaca pikiran orang. Ia pun melihat kebaikan dan ketulusan hati dari Sally dan Ali tadi. Mereka pun lolos di ujian terakhir dan berhasil ke Pulau Hari Minggu. Pulau itu berada di tengah lautan yang mana terdapat tumbuhan aneh. Akhirnya mereka bertiga dan Max melewati cermin tersebut dengan mudah. Nah, saat mereka bersiap melompati ke pulau dengan sebuah biji raksasa yang mengapung, disinilah sebuah pengkhianatan terungkap. Itu tadi sedikit sinopsis yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini aku bakal nge-review tentang apa sih kelebihan dari buku novel Komet ini. Kelebihan pada novel Komet ini, penulis yaitu Terelie memberikan tema yang berbeda pada novel-novel sebelumnya yang pernah ditulis oleh Terelie seperti Hujan, Pulang, Rindu, Negeri Para Babedah, dan semacamnya. Pada serial Bumi ini, Terelie mengambil tema tentang pertualangan yang dibalut dengan persahabatan. Nah, tema tersebut sepertinya memang menjadi daya tarik masyarakat, terutamanya para remaja. Kemudian kelebihan kedua menurut aku di sini yaitu alur dalam novel ini itu terbilang jelas dan mudah dipahami karena penulis memberikan tataan bahasa itu seperti bahasa sehari-hari, jadi masih mudah dipahami buat usia remaja sampai dewasa. Nah, untuk visualisasi dari tokoh-tokoh dalam novel ini itu juga kelihatan, juga ditonjolin kalau Terelie ini mencoba untuk menyebutkan karakter dari masing-masing tokoh secara eksplisit dan berulang-ulang sehingga hal tersebut mempermudah para pembacanya agar lebih mengenali karakter yang tiap-tiap tokoh yang ada. Nah, sekarang di sini aku bakal ngasih pendapatku tentang kelemahan dari novel Komet ini. Menurutku ada 2 sih.
dari segi bahasa tadi yang sudah aku sebutin itu sebenarnya memang mudah dipahami, tapi masih ada beberapa kata baku yang memang itu sulit dipahami. Masih sulit dipahami karena berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan semacamnya, jadi harus searching dulu biar paham. Nah, untuk kelemahan yang kedua menurutku ya, nah itu ada karena novel Comet ini itu bergenre fantasi, jadi para pembaca itu harus membutuhkan daya imajinasi yang kuat untuk bisa memahami apa yang ada dalam cerita ini gitu. Tapi di luar itu semua, menurutku novel ini nih masih bagus sih, jadi kayak masih banyak diminati karena sedikit novel di Indonesia itu yang membuat karya tulis dengan mengusung tema petualangan fantasi. Jadi kayak kan kebanyakan kalau novel-novel yang pernah aku baca itu ada banyak banget kayak novel-novel yang temanya itu tentang percintaan gitu. Tadi sedikit review dari aku tentang novel Comet ini. Menurutku ini recommended banget bagi para pembaca yang mungkin masih mempunyai daya minat baca yang masih minim atau masih rendah gitu ya, karena terkalahkan dengan rasa malas-malas gitu. Ya aku juga kesenggol sih, tapi ayo kita coba untuk memulai membaca dari novel-novel seperti karya dari Terelie ini yang bergenre fantasi ini, Comet, dari serial Bumi sampai ya seterusnya gitu. Nah, karena cerita-cerita gini nih yang mempunyai daya tarik yang menurutku unik, kayak menghibur, juga kreatif, inovatif dalam novel ini. Nah, menurut aku sampai di situ review yang bisa aku kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun YouTube aku. Semoga kalian baik-baik aja di sana. Sampai jumpa. See you.